Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10A. Nama saya Rizkina Atia Harunisa, nomor absen 31. Nama saya Cindwi Vida Kutratu Ain, nomor absen 8. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai 3 poin, yaitu yang pertama, bagaimana munculnya ilmu sosiologi. Yang kedua, apa sih ilmu sosiologi itu? Lalu yang terakhir, ada manfaat dari ilmu sosiologi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana munculnya ilmu sosiologi. Lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh perubahan masyarakat di Eropa Barat pada revolusi industri atau revolusi Inggris dan revolusi Prancis. Banyak orang pada masa itu berharap bahwa revolusi industri dan revolusi Prancis akan membawa dampak kemajuan bagi semua anggota masyarakat. Tetapi kenyataannya, kedua revolusi tersebut membawa masalah sosial di masyarakat Eropa. Sosiologi sendiri muncul akibat tekanan atau ancaman yang dirasakan oleh masyarakat terhadap hal-hal dan nilai-nilai yang selama ini sudah dianggap benar dan nyaman dalam tatanan kehidupan mereka, khususnya dalam bidang sosial. Karena masalah-masalah sosial yang terjadi tidak mampu terjawab oleh tradisi lama, maka dicarilah sebuah metode ilmiah untuk menemukan jawaban atas persoalan tersebut. Dari situlah lahirnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu ilmu sosiologi. Jadi, ilmu sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Sosiologi pertama kali dikemukakan atau digunakan oleh Auguste Comte, yang juga dikenal sebagai Bapak Sosiologi, dan kemudian diperluas sebagai suatu disiplin ilmiah oleh Herbert Spencer. Perkembangan sosiologi sebagai ilmu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, yaitu abad pertengahan. Yang kedua, yaitu masa abad Renaissance. Yang ketiga, masa sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah dari keilmuan lain. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu masa sosiologi sebagai ilmu dengan metode ilmiah mandiri pada abad ke-19. Sosiologi memiliki objek kajian yang jelas dan dapat diselidiki melalui metode-metode ilmiah, serta dapat disusun menjadi satu sistem yang masuk akal dan saling berhubungan. Objek kajian utama dalam sosiologi ialah struktur masyarakat, unsur sosial, sosialisasi, dan perubahan sosial. Cabang-cabang ilmu sosiologi bersifat gabungan antara ilmu tentang gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan ilmu-ilmu lainnya. Kali ini saya akan bahas mengenai manfaat-manfaat mempelajari ilmu sosiologi. Yang pertama, ketika kita mempelajari ilmu sosiologi, kita tuh dapat mengerti dengan jelas diri kita tuh sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu yang kedua, sosiologi membantu setiap masyarakat tentang tempat kita dalam masyarakat maupun budaya lain yang belum diketahui. Yang ketiga, sosiologi membantu masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan tentang berbagai bentuk interaksi masyarakat. Yang keempat, sosiologi membantu masyarakat untuk mengontrol dan mengendalikan tiap-tiap perilaku dan tindakan dalam interaksi masyarakat. Yang kelima, sosiologi juga diharapkan mampu membuat masyarakat lebih mengerti mengenai tradisi, norma, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lain, sehingga masyarakat itu mampu memahami perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Lalu yang keenam, pengetahuan sosiologi bermanfaat untuk menghindari konflik sosial, di mana konflik sosial itu terdiri dari konflik antar golongan, antar ras, antar suku, dan masih banyak lagi. Lalu, manfaat sosiologi yang selanjutnya yaitu nomor 7, yaitu sosiologi bermanfaat untuk menghindari dominasi sosial, yaitu dominasi politik, dominasi kebudayaan, maupun dominasi ekonomi. Yang ke-8, sosiologi juga bermanfaat untuk meningkatkan integritas nasional, terutama Indonesia yang memiliki kemajemukan bangsa. Dengan sosiologi diharapkan mampu meningkatkan rasa saling pengertian antar suku bangsa dan kerjasama yang erat di antara unsur-unsur sosial yang berbeda. Nomor 9, sosiologi sebagai interaksi sosial yang merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang di dalamnya menyangkut hubungan antar individu, kelompok maupun individu dengan kelompok. Yang ke-10, sosiologi dalam masyarakat bersifat sebagai ahli riset. Para sosiolog melakukan riset ilmiah untuk mencari data tentang kehidupan sosial suatu masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut,
sosiolog harus menghasilkan kebenaran-kebenaran agar dampak negatif dalam masyarakat bisa dihindari. Yang ke-11, yaitu sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Artinya, sosiolog dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan-kebijakan sosial yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Yang terakhir, yaitu nomor 12, sebagai generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa, sosiologi akan membuat kita lebih tanggap, lebih kritis, dan lebih rasional menghadapi gejala-gejala sosial di dalam masyarakat yang semakin kompleks, serta mampu mengambil sikap dan tindakan yang tepat dan akurat terhadap situasi sosial yang dihadapi sehari-hari.